Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom buat kita semua. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah doa pagi. Lebih kurang 1,5 jam ke depan, kita bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Kristus yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan. Mari pujian penyembahan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kembali. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes, haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, setia di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yang selalu lewati tempat berhatimu. Haleluya, hatiku tetap berpegang tanganmu yang menopangku. Amin. Yesus, Kaulah Tuhan yang aku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, amin. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kembali dari awal, banyak yang kau perbuat, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Lebih sungguh lagi ku bersyukur Bapa. Ku Bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yes, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, lebih sungguh lagi ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku Bersyukur Bapa. Yes, amin. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur
sepanjang hidup kami. Kau dahsyat, apa yang kau perbuat dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kasih-Mu. Haleluya. Kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan ini berkenan di hadirat-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersinar. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, Jesus. Ya Allah, ya Allah, masyarakat. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, dengan apa kami dapat balas perhatian kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Haleluya. Kami hanya bisa bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kasih-Mu. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah jawaban dalam hidup kami, satu-satunya ya Tuhan. Kaulah jawaban, pembebas hidup kami, penyembuh kami, penolong kami. Haleluya. Kaulah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kaulah satu-satunya kesembuhan bagi kami, kesehatan bagi kami, semangat kekuatan bagi kami, harapan kami satu-satunya, penolong pemelihara. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Amin. Buat hari yang Kau beri dan habis-habisnya. Haleluya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, oh Bapa. Terima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, yes. Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih ya Bapa. Bapa. Yes. Amin. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Yes. Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu, amin, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan yes, amin. Buat hari yang Kau beri, ya haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Dengan segenap hati sungguh-sungguh naikkan pujian syukur. Oh, kami hanya bisa bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya.
sembah Dia, ku naikkan syukur. naikkan Amin. syukurku Buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Yes, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia, besar kebaikan-Mu, besar kebaikan-Mu, besar kebaikan-Mu, besar kebaikan, besar setiamu. 3 kali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Yes, besar setiamu. Di sepanjang hidupku sembah Dia. haleluya Besar kebaikan, besar kasih sayang-Mu. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Ajaib yang Kau perbuat dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Anugerah-Mu besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yadala yada yabashe. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah kasih-Mu Yesus. Yadala yadala yabashe. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami nikmati keajaiban-Mu, pemeliharaan-Mu, kesehatan yang Kau beri, kekuatan, kesegaran, sukacita yang Kau beri. Kami nikmati semua anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Yesus. Selamat baik Kau Tuhan. Ajaib Roh Kudus. Ya la 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 ya la mashe. Haleluya. Hati kami bersyukur. Kami bersyukur.
kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kembali dari awal. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, yes, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, amin, memuliakan namanya. Kembali, yang terutama, haleluya, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, yes. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Tunjukkan rasa cinta yang lebih dalam. Haleluya, amin, haleluya, yes. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Cinta sekali lagi. Haleluya, ya la la ya la la, haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bapa, sejauh nama-nama yang dapat kusebut, buat pengikut setiamu, berkati mereka. Metiloku leawa, berkati, supaya benar-benar sungguh-sungguh ikut Yesus. Budi Lumbang Gaul, supaya melekat denganmu. Bapa, kuserahkan nama-nama yang kusebut. Nikah rumah tangga mereka selalu berbahagia.
Rida Ciba, kami serahkan dalam tangan Tuhan dari Bengkulu, berkati hidupnya. Aswati Tuti dari Kalimantan, benar-benar Tuhan campur tangan. Terang Tuhan ada di hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Julius Julius dimanapun berada, Tuhan berkati hidupnya. Tuhan biarlah senantiasa mereka semua melekat dengan Ibu Cinta Miriam dari Tangerang, Roarta Nebaho dari Tangerang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan di Tangerang semakin cinta Engkau Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan Ibu Cinta Miriam dalam nama Yesus. Anak-anak yang ada di Semarang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami doakan Bapak kami Dianto Manik. Tuhan biarlah Bapak ini sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, pekerjaannya diberkati Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupnya. Persibandar Silaban dari Jakarta, Tuhan campur tangan. Nikah rumah tangga berbahagia, lahir baru, serius ikut Tuhan, penuh Roh Kudus. Kami serahkan Sanica Tampu Bolon dalam pelayanannya, dan semakin berkembang, bertumbuh, tetap kuat, teguh hati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, haleluya, buat Ibu Tionggung Sitinjak, anaknya Trinanda, tetap Tuhan berikan kesehatan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu menyertai Ibu Tionggung Sitinjak dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Berkati hidupnya Tuhan. Kami serahkan juga Rosa Datu yang berasal dari Kota Manado, sudah mengalami kesembuhan, bebas dari COVID-19. Tuhan berkati Rosa Datu, nikah rumah tangga bahagia. Bapak Bangaratu, Bapak Pahan bersama dengan istri anak-anak. Tuhan biarlah mereka lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan, menjadi tiang penopang dalam pelayanan yang tidak akan pernah bergeser. Pekerjaan ternak usaha mereka, Tuhan memberkati. Keluarga Hokder Nababan, suami istri anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan, percayakan, Tuhan campur tangan. Kami berdoa anak dalam kandungan bertumbuh dengan baik, sehat senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu. Saudara kami jernih, tetap bertobat dengan sungguh-sungguh, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Nela Marengke dari Kota Palu. Tuhan campur tangan. Haleluya. Usaha butik Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Ladang yang dia miliki Tuhan berkati. Ada perlindungan penyertaan Tuhan menyertai hidup ibu kami ini. Anak-anaknya dimanapun berada tetap terpelihara. Ibu Besta Panjaitan kami serahkan dalam tangan Tuhan dari Papua. Berkati keluarga ini senantiasa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Masta Sitorus, keluarga besar Sitorus, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap ada dalam naungan-Mu, ada dalam pemeliharaanmu. Asmirianita Sitanggang, Asmirianita Sitanggang tetap ada dalam naungan tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada dalam gendongan-Mu, pelukan-Mu Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka berjalan sendiri, bergerak sendiri. Tuhan berkati Wambrau Bet ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup Wambrau Bet dalam tangan-Mu. Anaknya sudah Tuhan sembuhkan. Keluarga ini dari kota Surabaya, biarlah keluarga ini terus memuliakan Tuhan. Demikian juga Rosmaida Sipahutar dari Jakarta, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Berkemurahanlah Engkau, Mbak Rosmaida Sipahutar, Tuhan. Jamah organ tubuhnya dalam nama Yesus. Dia sudah berjuang memuji menyembah Engkau pagi hari ini.
Walaupun tubuhnya sangat lemah, tapi kami yakin percaya dia menjadi kuat bagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dengar doa kami Tuhan, dengar kerinduan kami. Kalau ada dosa yang menjadi penghambat, ampuni umat-Mu, ampuni pengikut setiamu Tuhan, ampuni hamba-Mu. Kuserahkan Hotman Joshua Purba dalam tangan Tuhan. Berkati kerohaniannya. Julius kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kerohanian mereka semua. Maria David Guduk dimanapun berada, dari manapun berasal, kuserahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria David Guduk, Tuhan, biarlah dia bertumbuh berakar dalam Tuhan. Kalau ada pergumulan yang berat, Tuhan memberikan jalan keluar. Ibu kami Sunarsi dari Tangerang, Yesus tolong jemaat-Mu ini tetap setia, suami istri, anak-anak dan cucunya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Genggam hidup mereka, pegang tangan mereka, tidak akan jatuh sampai tergeletak. Dalam nama Yesus, ku percaya Kau sembuhkan Rosmeida Sipahunar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat masih ada, pasti terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kemurahan-Mu, hanya kemurahan-Mu yang kami harapkan ya Tuhan. Kemurahan-Mu Yesus, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, teramat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita ulangi. Bapa, Engkau sungguh baik. Yes, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, yes, amin. Haleluya. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi setengah suara. Kita lanjut doa siapa? Singer bernyanyi setengah suara, musik setengah suara. Bapa, kami tetap harap Engkau Tuhan. Kami tetap percaya pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit semua Tuhan sembuhkan. Kalau yang lain Tuhan tolong, kami juga pengikut setia-Mu Tuhan tolong semua. Tuhan sembuhkan mereka semua. Tuhan beri kekuatan, sukacita, gairah di dalam nama Yesus. Rukia Marbun, Tuhan pasti bela, pelihara hidupnya dalam nama Yesus, darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kembali Bapa, Engkau sungguh baik. Tetap kita berkata Tuhan baik. Yes. Amin. Haleluya.
Semua nama-nama yang terlewatkan juga Tuhan memberkati. Ibu Evelinda Nurhayati Borumanalu, Tuhan berkati. Nikah rumah tangganya bahagia dalam nama Yesus. Haleluya. Martaulina Borunebao, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Toga Jonathan Sihombing, kami serahkan dalam tangan pemeliharaanmu dalam nama Yesus. Bapak Baringin Situmorang tetap terhibur walaupun istrinya meninggal dunia, tetapi Tuhan sudah kuatkan Bapak Baringin Situmorang dan anak-anak dalam nama Yesus. Keluarga besar Bapak Arifin Joshua Sitorus di Jakarta, Tuhan berkati hidupnya dalam nama Yesus. Pekerjaannya tetap Tuhan pelihara, Tuhan lindungi sertai di dalam nama Yesus. Haleluya. Tak ada yang terlewatkan seorang pun Tuhan. Arisman Drudru Tuhan, Drudru kami serahkan dalam tangan Bapak Arisman. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Yes, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Ampuni dosa kami, ampuni dosa semua pengikut setiamu, ampuni dosa kekurangan mereka. Dalam nama Yesus, perbuatan yang disengaja tidak sengaja, yang melanggar firman-Mu, ampuni semua. Ampuni Tiong Bung Sitinjak, Rosmaida Sibahuta, Budi Lumbang Gaul, Maria David Guduk. Ampuni Arisman Rudru, ampuni Hotman Joshua Purba. Haleluya. Semuanya kami tanpa terkecuali. Haleluya. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Ku naikkan syukur. Naikkan syukurku. Persiapkan hati dengar firman. Amin. Haleluya. Amin. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Ibu Gembala berdoa buat persiapan hati, persiapkan pikiran dengar firman. Urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Yes. Tolongan-Mu besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yeah.
kasih Bapa buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau Amin. limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Kau berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami boleh ada, kami boleh hidup, kami bergerak semua karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami pergunakan waktu ini di mana kami akan Haleluya. menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu dan kami akui Tuhan, Amin. kami tidak bisa hidup hanya dari roti saja. Haleluya. Tapi kami harus hidup juga dari perkataan-perkataan Tuhan. yang keluar dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami sehati, Yes. kami siapkan hati kami untuk menerima firman. Amin. Kami siapkan pendengaran kami untuk mendengar Haleluya. firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semuanya Bapa, urapi firman-Mu ya Bapa. Amin. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 7 kali dalam sehari pemazmur Daud memuji Tuhan, mengelu-elukan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi saudara, itu kerinduan hati kita, tak habis-habisnya kita mengucap syukur, beribadah pada Tuhan, ya, memuji Tuhan, menyembah Dia. Puji Tuhan, pagi hari, siang hari, ya, malam hari, tengah malam, pagi-pagi subuh, tetaplah memuji Tuhan. Di pekerjaan, di sekolah, di mana saja, di ladang, tetaplah memuji Tuhan. Nah, ada pernyataan dari Aswati Tuti, Tuhan ampuni saya dari pelanggaran dan dosaku. Jadikan hamba-Mu ini seturut kehendak Tuhan. Rosmaida Sipautar, Tuhan ampuni setiap dosa-dosaku supaya tidak terhalang mujizat kesembuhan berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini memang doa pengakuan kita bersama. Ya, supaya Tuhan ampuni dosa kita, Tuhan ampuni pelanggaran kita, dan Tuhan memberkati hidup kita. Diberikannya kesembuhan, pertolongan, berkat, mujizat, pemeliharaan, keselamatan bagi kita. Terlebih Tuhan Yesus datang kali kedua, kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, shalom, selamat pagi. Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pengikut setianya Tuhan. Saya selalu berkata-kata dengan kata-kata profetik. Saudara ikut ibadah doa pagi 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Sehingga menjadi pengikut setianya Tuhan. Bersama dengan kami, bersama dengan keluargaku dan sidang jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, ya, setiap hari Selasa kami kembali umumkan, Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis sampai Jumat pagi, ditambah ya dalam ibadah penggembalaan. Saudara, kita akan tetap siarkan secara langsung. Kalau doa pagi jam 4.30. Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Kita buka Alkitab kita dan dibaca dalam kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Tentang di sini judulnya kepenuhan hidup. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Jadi tidak saja kepenuhan hidup dalam berkat. Tidak saja kepenuhan hidup dalam fasilitas dunia. Dalam segala kepandaian, kecerdasan. Bagi saudara yang suka belajar. Ya, tidak saja kepenuhan hidup dalam keuangan dan lain sebagainya, harta benda. Tetapi kepenuhan hidup di dalam Kristus. Dibaca pada ayat 6 dan 7 dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Ya. Tuhan kita. Iya, tidak cukup hanya percaya Yesus, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, tetapi lanjut. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Iya, ini bukti kita kepenuhan hidup di dalam Kristus. Yang pertama, hidup kita tetap permanen, tetap atau permanen di dalam Tuhan. Melekat, permanen. Saudara, tidak jauh, tidak terpisah dari Tuhan. Ya, itu tanda kepenuhan hidup dalam Kristus yang pertama.
Yang kedua ayat 7 bagian A. Terus Hendaklah kamu berakar di dalam dia. cukup. Hendaklah engkau juga berakar di dalam dia. Dua poin penting ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Sebagai bukti kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau kepenuhan hidup di dalam berkat, hendaklah engkau hidup dengan kerja keras. Kalau kepenuhan hidup di dalam kesehatan, hendaklah engkau hidup dengan berolahraga. Kalau kepenuhan hidup di dalam kesehatan, hendaklah engkau hidup dengan pola makan yang baik, yang sehat. Kalau kepenuhan hidup di dalam kecerdasan, kepandaian, hendaklah engkau hidup dalam rajin belajar. Tetapi pagi hari ini, saudara, tidak hanya kita hidup dalam kepenuhan yang lahiriah, hal-hal yang jasmaniah, tetapi kepenuhan hidup di dalam Kristus untuk hal-hal yang rohani. Saudara, di dalam Kristus. Apa buktinya? Ada dua hal. Yang pertama, hendaklah engkau tetap hidupmu tetap di dalam Tuhan. Tetap. Jangan pernah jauh, jangan pernah terpisah, apalagi murtad tinggalkan Yesus. Karena jodoh, karena harta, karena aniaya sekalipun. Karena aniaya sekalipun. Tetaplah di dalam Kristus. Itu poin pertama yang akan kita perhatikan lebih jauh. Apa maksudnya dan bagaimana tetap hidup di dalam Kristus. Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Ya, ayat 4. Lompat ayat 7. Yohanes 15 ayat 4. Lompat ayat 7. Dibaca. Yohanes 15. Silakan. Tinggallah di dalam aku. Ya, tinggallah di dalam Kristus, di dalam aku. Saya baca terjemahan lama begini. Hendaklah kamu tetap di dalam aku. Coba terjemahan biasa, silakan. Tinggallah di dalam aku. Terus. Dan aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok Ya, anggur. ranting tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal pada pokok. Pokok anggur. Pokok anggur itu Yesus. Kita adalah ranting. Kalau ranting terpisah dari pokok, kering, tidak berbuah. Kering, apalagi berbuah, tidak berbuah. Kekristenan yang tidak tetap di dalam Kristus, hidupnya kering, kerohaniannya kering. Nah, ini pada umumnya. Kalau secara rohani kita kering, berkat-berkat kering, jauh dari kita. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, berkat jauh dari kita. Keberhasilan jauh dari kita, saudaraku. Ya, yang ada hanyalah kegagalan, keberuntungan jauh dari kita. Kesehatan jauh dari kita. Percayalah, kalau kita melekat dengan Tuhan, olahraga perlu, pola makan dijaga perlu supaya sehat. Tetapi satu hal yang lebih perlu, melekat dengan Tuhan, sehat selalu, sembuh selalu, puji Tuhan, diberkati selalu. Keberuntungan selalu, keberhasilan selalu, kecerdasan selalu, hikmat marifat selalu. Saudara, mari sungguh-sungguh kita perhatikan Yohanes 15 ayat 4. Saya baca terjemahan lama. Hendaklah kamu tetap di dalam aku. Kalau kita tetap di dalam Tuhan pasti berbuah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, bagian B-nya lanjut ayat 4. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak akan berbuah kalau lepas dari Yesus. Sebaliknya kalau kita melekat tetap dalam Tuhan, dipastikan hidupmu berbuah. Bukan sekedar berbuah, berbuah lebat, banyak, dan manis rasanya. Apa yang diharapkan dari pokok anggur? Apa yang diharapkan dari ranting, saudara? Ya. Katakanlah ini merupakan sebuah pokok mangga. Sudah bertumbuh, sudah dipupuk, sudah diurus. Pokok mangga. Dari ranting-rantingnya yang diharapkan adalah buah.
Kalau tidak berbuah, ya sudahlah, segera ditebang, ditebas, ya, dipotong, dibuang, dilempar, dicampakkan ke dalam api. Kekristenan juga begitu. Tuhan mengharapkan dari hidup kita ialah buah. Tujuan kita jadi Kristen, pengikut Yesus, ialah berbuah. Tuhan melihat buah yang banyak dan lebat dan manis rasanya. Dan Tuhan menikmati dan mengecap segala yang baik daripadamu. Jangan begini, kekristenan kita hanya ingin mengecap segala yang baik dari Tuhan. Yes, untuk itu. Tetapi timbal baliknya, setelah kita mengecap segala yang baik dari Tuhan, hendaklah juga Tuhan mengecap segala yang baik. Mengecap itu artinya menikmati segala yang baik yang kau perbuat. Pujian penyembahanmu dikecap oleh Tuhan. Saudaraku, ya, cintamu dinikmati oleh Tuhan kepada Kristus. Dan Tuhan melihat perbuatan baikmu, kecintaanmu terhadap pekerjaan Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan. Juga Tuhan mengecap segala yang baik daripadamu. Yang percaya katakan, amin. Itulah tujuan kekristenan kita. Lompat ayat 7. Bagaimana kita tetap di dalam Dia? Maksudnya apa? Tetap di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ayat 7 silakan. Apa katanya firman Tuhan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Ya. dan firmanku tinggal di dalam kamu, Terus. mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Inilah maksudnya tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita dan hidup kita tidak terpisahkan. Yaitu firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman itu logos dan rema. Logos dapat dipelajari, dapat difahami, dapat dimengerti. Dan rema direnungkan, dituruti, dilakukan, dipraktekkan. Saya ulangi. Firman itu logos dan rema. Logos dapat dibaca, diteliti, dipelajari, dipahami, dimengerti. Tetapi kalau hanya sekedar logos itu hanya sampai di otak. Lanjutkan sampai kepada rema. Firman itu menjadi perbuatan sehari-hari dalam hidup kita. Firman itu benar-benar menjadi kebutuhan kita. Kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita disebut menjadi manusia firman. Manusia firman. Ya. Kalau Yesus sebaliknya. Firman yang telah menjadi manusia. Yesus firman yang telah menjadi manusia. Kita manusia, saudara, menjadi manusianya firman. Sudah menyatu dengan Kristus, saudaraku. Ya. Seperti apa maksudnya firman tinggal di dalam kita? Dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dibaca. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Proses firman tinggal di dalam kita. Dibaca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Iya, terus yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. ada nasihat orang fasik, orang jahat, orang dunia. Ada nasihat Tuhan, nasihat firman. Ayat 2. Terus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Ia Tuhan. garis bawahi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaanku setiap pagi minum kopi. Kalau tidak minum kopi, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kurang, yang perlu ditambahkan. Karena sudah menjadi kesukaannya setiap pagi minum kopi. Artinya dinikmati. Rasa kopi dinikmati. Sudah mendarah daging dengan kopi. Begitu juga firman. Ketergantungan terhadap kopi. Begitu juga firman. Ketergantungan hidup terhadap firman. Kalau tidak dengar khotbah setiap pagi, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kurang. Yang harus ditambahkan dalam hidup kita. Rasanya hidup ini kurang puas. Kurang tenang. Kurang sejahtera. Sebelum setiap pagi hari mendapatkan firman. Kalau saudara percayakan lewat channel kami. Facebook GSJPD Rantau Prapat. Demikian juga lewat YouTube. Saudara percayakan kami menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman. Bukalah setiap pagi jam 4.30. Kita doa syafaat bersama. Memuji Tuhan bersama.
menyembah Tuhan bersama, dan dengar firman Tuhan bersama. Ketergantungan, kesukaan, menikmati firman. Ayat 2. Ulangi, baca. Firmannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Terus. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan firman itu direnungkan siang dan malam. Ketergantungan. Makan 3 kali satu hari. Minum kopi 2 kali dalam satu hari. Dinikmati kopi itu. Kalau tidak dinikmati kopi itu, dia tidak akan kecarian kopi pagi hari maupun siang atau malam, saudara. Tetapi ketika dia sudah nikmati rasa kopi, ya buatan apa, saya bukan sedang promosi, saudaraku, ya. Tetapi saya sedang menjelaskan tentang apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi kesukaanku. Artinya kalau itu sudah menjadi kesukaan kita, kalau kita belum menikmatinya, kalau kita belum makan, kalau kita belum minum apa yang menjadi kesukaan kita, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dinikmatilah firman itu. Siang dan malam dibaca, direnungkan, dituruti. Nah, kalau itu yang kita lakukan, firman sudah mendarah daging dalam hidup kita. Firmannya tinggal di dalam kita. Lihat ayat yang ketiga. Hasilnya. Terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Maka akan berbuah-buah. Bukan sekedar berbuah dan asam. Tetapi berbuah lebat dan manis rasanya. Wahyu 1 ayat 3. Hasilnya. Baca firman. Ya, dengar firman. Turuti firman. Hasilnya. Wahyu 1 ayat 3. Selain berbuah-buah. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Terus. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Iya, apalagi kalau dihubungkan, dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat. Di zaman kita hidup sekarang ini. Di zaman kita hidup sekarang ini. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Seharusnya lah kita baca, dengar, dan renungkan, turuti firman itu, lakukan firman itu. Semakin meningkatkan kegiatan aktivitas, baca, dengar, turuti firman. Membaca saja sudah bahagia, mendengar bahagia, menuruti bahagia. Jadi kalau kita baca, dengar, dan menuruti, bahagia, bahagia, bahagia. Bahagia ditambah bahagia, ditambah bahagia. Bahagia selamanya. Baca, dengar, dan turuti. Jadi Alkitab ini jangan dilestarikan. Apa artinya Alkitab dilestarikan? Dijaga erat, kebersihannya. Jangan sampai kotor, jangan sampai dibuka untuk dibaca. Oh, itu salah. Alkitab bukan untuk dilestarikan. Alkitab itu dibaca, dibolak-balik, saudaraku. Ya, ambil stabilio, ditandai, ambil pena, dicatat. Ya, dibaca ulang-ulang, 3 kali ulang-ulang baca. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 tahun minimal 1 kali ulang-ulang baca. Ya, tahun depan baca ulang lagi kembali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Firman bukan sekedar logos, sampai benar-benar firman menjadi rema. Jadi itulah arti kita melekat tetap di dalam Tuhan. Jadi arti kepenuhan hidup di dalam Kristus, yaitu kita tetap tinggal di dalam Dia. Lewat firman-Nya, tinggal di dalam kita. Hasilnya engkau berbuah-buah lebat dan engkau berbahagia. Nikah rumah tangga pasti bahagia. Pasti kalau suami dan istri melekat pada Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Tidak akan terjadi kemurtatan-kemurtatan, tidak akan terjadi. Kalau kita benar-benar firman tinggal dalam kita. Saudara jangan mau ditipu dengan pendeta yang sudah murtad. Dan dia ceramah, berkhutbah. Ya, bahkan menghina firman, menjelek-jelekkan firman. Saya mantan pendeta. Jangan begitu sudah, jangan dengar. Ya, kenapa dia bisa murtad? Oleh sebab firman tidak tinggal di dalam hatinya. Tidak tinggal. Tidak tinggal. Itu bohong-bohongan, saudara. Kalau dia pernah baca Alkitab dengan serius. Tidak. Kalau kita sungguh-sungguh renungkan firman.
baca firman, saya yakin percaya engkau akan tetap di dalam Kristus, melekat di dalam Dia. Arti dari kepenuhan di dalam Kristus. Hasilnya berbuah lebat. Hasilnya kita berbahagia. Ulangan 28 ayat 1. Hasilnya berkat yang akan mengikuti engkau. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, baik-baik dengar. Saudara ikut ibadah doa pagi bukan sekedar nonton dengan kesibukan yang lain. Usahakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu terus. dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Baca, dengar dengan baik-baik, turuti, bahagia. Ya. Dan lakukanlah dengan setia. Terus. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Iya, Tuhan akan mengangkat, mengorbitkan, mempromosikan engkau. Ayat yang kedua, segala berkat ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya, jadi ada syarat saudara. Supaya segala berkat yang di bumi akan datang kepadamu. Bukan kita yang kejar berkat, tetapi berkat yang mengejar kita. Saat engkau punya modal sedikit diberkati. Saat engkau punya modal banyak semakin diberkati. Usaha kecil semakin besar. Usaha besar tambah besar. Semakin diberkati. Kesehatanmu bertambah. Imun tubuhmu bertambah. Saudaraku ya. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Perlindungan Tuhan terjadi. Keselamatan terjadi. Segala berkat yang datang kepadamu. Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi akurat saudara. Nah inilah bahagianya kita ikut Yesus. Punya kitab suci. Ujian anak sekolah minggu. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Jadi tidak hanya membaca kitab suci, doa juga. Tidak hanya berdoa, baca kitab suci juga. Saudara, ya. Jadi kita bisa berbuah banyak, berbuah lebat dan manis, berbahagia, dan hidup diberkati. Soal karakter. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan dengan baik-baik, maka hatimu menjadi lebih baik dari kebanyakan kekristenan yang lain. Dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal 17 ayat 11. Orang Yahudi di Berea dibandingkan dengan orang Yahudi Tesalonika. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang Yahudi di Berea dibandingkan dengan orang Yahudi Tesalonika. Bisa ikut ya karena kita bisa perhatikan juga Alkitab elektronik membantu kita saudara ya. Bagaimana hasilnya? Kekristenan saudara dibandingkan kekristenan lain. Ayat 11, Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Di Tesalonika. kota itu maksudnya di kota Berea. Lebih baik hatinya. Oleh sebab apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Iya, jadi menerima firman itu perlu dengan hati yang rela. Wah, saya dikoreksi, ditegur. Lewat pemberitaan firman pagi hari disampaikan oleh Bapak Pendeta. Welman Siombing Bapak Gembala. Wah, keras, tajam, sakit. Terimalah dengan hati yang rela. Ditegur, dikoreksi, dinasehati. Kalau dengan hati yang rela, maka keadaan hatimu, isi hatimu berubah menjadi hati yang lebih baik dibandingkan kekristenan yang lain. Terus. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ulangi bagian B dan setiap. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari menyelidiki kitab Suci. suci. Setiap hari. Setiap hari menyelidiki kitab suci. Setiap hari buka Facebook, baca komen. Setiap hari buka Twitter, WhatsApp, apalagi. Setiap hari buka Instagram. Seharusnya juga setiap hari
bacalah kitab suci. Maka hatimu menjadi lebih baik. Wah, kenapa anak saya semakin bertambah tahun, semakin nakal. Suruh dia baca kitab suci. Atau bacakan kitab suci bagi dia. Ajak dia berdoa. Ayo duduk bersama. Suami, istri, anak-anak. Ya, buka laptop atau buka handphone. Klik channel GSJ PDI Rantau Perapat. Sama-sama kita mendengar dan baca kitab suci. Maka hatiku sebagai seorang pendeta menjadi lebih baik hatiku. Dan hatimu juga dijamin menjadi kekristenan yang baik hati. Yang lebih baik hatinya. Menjadi istri yang lebih baik hatinya dibandingkan istri tetangga. Suaminya tidak bosan. Menjadi suami yang lebih baik hatinya dibandingkan suami orang. Wah, iya. Menjadi jemaat yang lebih baik hatinya dibandingkan jemaat Tuhan yang lain. Ya, sama-sama jemaat, sama-sama orang Yahudi, ada di Berea, ada di Tesalonika, tetapi lebih baik hatinya orang Yahudi di Berea dibandingkan di Tesalonika. Oleh sebab mereka menyelidiki kitab suci, membaca kitab suci setiap hari, siang dan malam. Renungkanlah Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita, ketergantungan. Kalau tidak baca kitab suci di kantor, di pekerjaan, ya, saya rasanya ada yang kurang. Saya yakin percaya Ibu Nela Merengke pasti lakukan itu. Men, Ibu Yurida Shiba juga lakukan itu. Yang belum melakukan, lakukan. Yang sudah melakukan, tingkatkan. Ya, Ibu Tionggung Sitinjak pasti lakukan itu. Milikilah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ya, demikian juga Bapak Parsibandak Silaban. Bapak Maralam Sihombing, Shalom, Tuhan memberkati. Pasti lakukan itu. Sunarsi dan yang lain sebagainya. Walaupun saya tidak sebut semua ya. Puji Tuhan lah. Satu persatu saya sebut. Lakukanlah itu. Nurmaya Gultom, Sunarsi, Ramila Nazara, Wamrau Bet. Lakukanlah itu. Saya yakin hatimu menjadi lebih baik. Amin, Ibu Rosadatu. Iya. Pasti hatimu menjadi lebih baik. Setiap hari baca kitab suci, selidiki. Dengan hati yang rela menerima firman. Nah, itulah tanda kepenuhan hidup dalam Kristus yang pertama. Bagian yang kedua. Bagian yang terakhir. Ulangi baca supaya lebih jelas. Kolose 2 ayat 6 dan 7a. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7 bagian A. Silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, saudara. Berakar itu ke bawah. Bagaikan pohon yang merambatkan akarnya untuk mencapai air, saudaraku. Ya. Jadi kalau sebatang pohon akarnya tidak kuat, segera pohon tersebut akan busuk layu, ya, dan mati. Jadi kekristenan kita yang tidak berakar, tidak kuat, gampang goyah, gampang terpengaruh, segera akan mati, kering rohani dan mati rohani. Jadi akar menjadi penentu. 2 Raja-Raja 19 ayat 30. Akar menjadi penentu, ya, dalam hidup kita. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 30. 2 Raja-Raja 19 ayat 30. Ya, dibaca silakan. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, Akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Itu dia. Tetap tinggal di dalam Kristus, pasti berbuah firman-Nya. Tinggal di dalam engkau, pasti berbuah. Berbahagia. Ya, saudaraku. Segala berkat di bumi mengikuti engkau. Dan dipastikan hatimu lebih baik dibandingkan kekristenan yang lain.
dan berbicara kepenuhan Kristus, kepenuhan hidup di dalam Kristus, kita juga berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dikatakan bagian B akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jadi kalau akarnya ke bawah bagus, pertumbuhan ke atas pasti bagus. Sampai berbuah-buah ke atas. Jadi untuk kerohanian kita bertumbuh ke atas, naik dan naik next level saudaraku, tergantung pada akarnya. Bagaimana dengan akar kita saudara? Ya, karena ada akar yang negatif, yang tidak baik. Ada 3 akar yang tidak baik, yang tidak sehat. Akar kejahatan, akar pahit, dan akar kenajisan. Ayo hindari 3 akar yang tidak sehat ini. Ini membuat kita tidak berbuah. Yang pertama, akar kejahatan. 1 Timotius 6, apa itu? Ayat 10. Perhatikan ya. Jangan ada akar jahat. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ulangi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Tidak salah punya banyak uang. Tidak salah mengejar uang. Tidak salah menghasilkan uang. Tidak salah menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mendapatkan sejumlah uang. Ya, tidak salah. Tetapi uang jangan dicintai. Uang jangan dicintai. Bicara cinta, hidup hati melekat dengan uang. Seolah-olah uanglah segalanya. Cinta kita hanya tertuju pada Yesus. Cinta Yesus. Kalau kita cinta akan uang, akibatnya terus. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memburu uang. Artinya di sini cinta akan uang sama dengan memburu uang, menghalalkan segala cara. Mencuri bagi yang miskin. Korupsi bagi pejabat. Tipu sana tipu sini. Hutang tidak bayar. Hutang tidak bayar. Itu cinta akan uang. Korupsi, mencuri, menipu. Saudaraku, hutang tidak bayar. Itu cinta akan uang. Memeras, mencari keuntungan yang tidak halal. Itu cinta akan uang. Memburu uang. Akibatnya mengorbankan iman dan menyiksa diri, mengorbankan diri sendiri. Ya, akibatnya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis dia pernah beritakan tentang cukupkanlah dirimu dengan penghasilanmu, dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14. Nah, ini mengantisipasi supaya tidak cinta akan uang. Lukas pasal 3 ayat 14 firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Iya, kepada Yohanes Pembaptis. Apa kata prajurit? Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Saya PNS. Saya bekerja di perusahaan. Saya bekerja di ladang. Saya pejabat. Lanjut jawabannya. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Iya, harus bisa berkata cukup dengan penghasilan keuntungan yang ada dari gaji setiap bulan. Berkata cukup. Kalau kita bisa berkata cukup, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk kebutuhan 1 bulan. Kita mampu mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Mampu mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Harus berkata cukup dengan gajimu. Nah, jangan merampas hak rakyat dan jangan memeras orang miskin. Jangan merampas dan jangan memeras. Ya, bisa berkata cukup
dengan penghasilan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, ketika ada jemaat dan Tuhan percayakan korban-korban berkat-berkat dari sidang jemaat, korban-korban baik perpuluhan, korban syukur, kami berkata cukup. Ketika tidak ada jemaat, tidak ada korban, tidak ada jemaat, tidak ada korban, juga kami berkata cukup. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan berkat yang ada padamu. Entahkah itu berkat sedikit, bisa berkata cukup. Apalagi berkat yang banyak. Berkat yang sedikit saja cukup, apalagi yang banyak. Saudara, jadi kita tidak dipengaruhi dengan penghasilan. Tetapi kita mampu mengucap syukur, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Contoh, kalau waktunya kita mendapat penghasilan banyak, ada kesempatan makan enak. Tetapi kalau waktunya kita hanya mendapatkan berkat sedikit, walaupun makanan tidak terlalu enak, tetapi ada yang dimakan dan masih bisa hidup, saudara. Ada yang dimakan. Dengan satu istilah, nasi dan garam. Ada yang dimakan, walaupun nasi dan garam. Dan mampu berkata, cukup. Kalau berkata cukup tidak bersungut-sungut. Mana lagi. Ya, kita mampu berkata cukup dengan berkat yang ada pada kita. Ayo hari ini, dalam segala usaha pekerjaan, penghasilan sedikit, bersyukur pada Tuhan. Penghasilan banyak, wah lebih lagi. Ya. Nah makanya dikatakan jangan merampas, jangan memeras. Puji Tuhan. Haleluya. Harus berkata Cukup. Ya, supaya jangan terikat dengan akar segala kejahatan. Lihat itu Judas Iskariot, saudara. Ya, dia menyimpang dari iman. Sudah rasul, Yesus gurunya dijual. Dan dia gantung diri, menyiksa diri. Dia jatuh tertelungkup, pecah perutnya, dan isi perutnya tumpah keluar. Judas Iskariot, dia gantung diri, menyiksa diri. Hanya oleh karena memburu uang, 30 keping perak. Dia jual gurunya, dia jual yang benar. Sekarang ini apa maksudnya jual guru, jual yang benar? Ya, memberitakan firman untuk mendapatkan uang. Jual firman. Oh jangan. Jangan. Iya. Dengan apa yang ada pada kami berkata cukup. Kalau tidak, kita akan menghalalkan segala cara. Memburu uang dengan berbagai cara. Ibadah ditinggal. Saudara, uang haram pun jadi. Merampas pun jadi. Merampok pun jadi, mencuri pun jadi, hutang tidak bayar juga. Ya, tidak mampu berkata cukup. Itulah yang dimaksud dengan akar kejahatan. Dua akar yang negatif yang merontokkan kita. Ya, yang merontokkan kita, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Akar yang tidak sehat tadi, saudara. Yang kedua adalah akar kepahitan. Akar pahit. Nah ini hati-hati, Ibrani 12 ayat 15. Apa artinya akar pahit Ibrani 12 ayat 15? Akar pahit itu akar kebencian. Akar kebencian. Aku disakiti dengan perkataan A, perkataan si B, perkataan si C. Sakit hatiku lihat bapak mertua, ibu mertua. Oh itu akar pahit. Jangan pernah kau sakit hati. Ya baca. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Oleh karena apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, Iya. yang menimbulkan kerusuhan Iya. dan yang mencemarkan banyak orang. Nah itu dia. Terjemahan lama akar pahit itu adalah racun yang merusak banyak orang. Saudara. Karena ada kebencian, kata-kata yang kasar,
Kata-kata yang menyinggung perasaannya itu dipendam terus. Menjadi akar pahit, kepahitan. Dan itu akan membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Kelihatan dari gerak-geriknya saudara. Kalau dia datang pasti buat kacau. Itu karena dia kepahitan hidupnya. Kalau dia datang pasti mencemarkan nama baik orang lain. Itu karena kepahitan. Gosip sana, gosip sini. Ya, memburuk-burukkan pendeta sampai khotbahnya juga. Sindir pendeta lain. Itu pendeta kepahitan lagi khotbah dalam kepahitan. Jangan sampaikan saja yang benar dari firman. Sampaikan saja yang benar dari firman. Turing sana, turing sini. Turing pemerintah tidak tepat, tidak benar. Itu akar pahit. Dan itu akan menimbulkan kerusuhan. Ya, kekacauan dan kecemaran. Ayo, jangan kau simpan akar pahit. Ya, yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh. Mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Yang ketiga. Selain daripada akar pahit. Ini akar pahit ini bagaikan racun ini. Ya, bagaikan racun. Yang ketiga adalah ya, akar najis. Akar kenajisan. Ini yang ketiga, akar kenajisan. Titus 1 ayat 16. Kitab Titus pasal 1 ayat 16. Ini akar kenajisan diwaspadai saudara. Ya, apa itu? Kita baca. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Iya, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengaku-ngaku mengenal Tuhan. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Iya. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak sanggup berbuat segala yang baik. Keji, durhaka, tidak sanggup berbuat baik. Oleh sebab ayat 15. Mundur ayat 15. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Iya. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Iya, bagi orang najis tidak ada yang suci dalam dirinya. Ya, dia memandang semua pendeta tidak ada yang suci. Dia mendengar firman tidak ada yang suci. Dia memandang gereja tidak ada yang suci. Itu roh najis. Itu roh najis. Firman suci. Dia anggap wah apa itu, tersinggung dia saudara. Itu roh najis. Di dalam dirinya tidak ada yang suci. Tidak ada satupun gereja yang dia anggap benar. Dia anggap suci. Tidak ada satupun pendeta yang dia anggap benar. Yang dianggap suci. Ya, itu roh najis. Terus. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Baik akal, suara hatinya, perbuatannya, seantero hidupnya najis. Cara dia berpikir najis. Cara menilai najis. Kata-kata najis. Pendengaran najis. Isi pikiran najis. Isi hati najis. Saudara. Walaupun dia mengenal Allah, tetapi lihat perbuatannya ayat 16. Yang walaupun mereka mengaku mengenal Allah. Iya. Tetapi dengan perbuatan mereka. Iya, namun perhatikan perbuatannya najis. Menyangkal Tuhan. Mereka menyangkal Dia. Iya. Mereka keji dan durhaka. Dan durhaka. Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak ada satupun perbuatannya yang baik. Tidak ada satupun pikiran baik, perkataan baik. Perbuatan baik, tidak ada. Semua dia pandang najis. Saudara. Ini 3 akar ini. Bahaya ini saudara. 3 akar ini bahaya. Akar kejahatan, cinta akan uang. Sampai menghalalkan segala cara. Akar kepahitan. Yang mendatangkan kerusuhan dan kecemaran. Ya. Dan akar kenajisan. Perkataan, pikiran, perbuatan najis. Tidak ada satupun yang baik. Tidak ada satupun yang dia pandang suci atau kudus. Jadi jangan ada roh najis, saudara. Ya jangan ada roh najis. Kita memandang selama ini roh najis itu ya percabulan terhadap lawan jenis. Bukan itu saja. Kalau tidak ada sesuatu yang kau anggap suci, pendeta yang suci, gereja suci, tidak ada yang berbuat baik, kau pun lagi najis. Nah sekarang kita kunci sebagai kesimpulan. Kalau semua akarnya baik. Akarnya baik. Ya, kalau sudah baik. Ayub 29 ayat 19.
Ayub 29 ayat 19. Kalau akarnya sudah baik. Ayub 29 ayat 19. Akarku mencapai Ya, air ini dia akar yang kuat. Sudah mencapai air. dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Iya, ada embun. Embun. Nah itu. Sebenarnya dimulai dari embun, tiris hujan, sampai hujan lebat. Turun dari atas. Itu bicara berkat, saudara. Maka ada embun, tanda-tanda kehidupan. Ada embun. Saudara, ada kesejukan. Saya pernah, ayah saya bicara begini. Ayah saya kan manusia zaman dulu. Katanya, kalau kaki berjalan pagi-pagi buta, kena embun, itu kesehatan. Oh, ternyata benar. Embun itu membuat kita sehat. Saya pernah juga, saudara, dapat resep begini. Air putih disemalamankan di luar. Air putih dalam sebuah cangkir, ya, dan dibuat di luar. Nah, tapi jangan kena hujan, kena embun, itu sehat. Obat sakit pinggang. Saya pernah dapat resep begitu. Saudara. Jadi embun itu berkat embun walaupun masih kecil. Nanti sampai hujan tiris, tetesan hujan, sampai nanti hujan lebat. Nah, kembali dimulai dari akar kalau akarnya beres. Bagaimana akar beres? Jangan ada akar kejahatan, cinta akan uang. Yang hanya memburu uang, menghalalkan segala cara, menyimpang dari iman dan merusak diri. Dan jangan ada akar kepahitan, kebencian. Jangan ada akar kenajisan. Itulah bukti kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Tetap melekat dalam Tuhan dan berakar di dalam Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Kita naikkan pujian ini akhir dari ibadah doa pagi kita. Sebelum kita terima doa berkat. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Sertai setiap langkahku. Melisi Regar, Tuhan berkati. Bersama nama-nama yang belum saya sebut. Pasca Nathanael, Simon Juntak, Tuhan berkati. Vivi Sumampau, Tuhan berkati hidupku. Yes, Donda Sitanggang, Parsibandak Silaban, Tuhan berkati. Amin. Sertai setiap langkahku. Ibu Taksuma, Tuhan berkati hidupmu. Amin. Haleluya. Anak-anak, 2 anak yang Tuhan percayakan dan suamimu, Tuhan berkati hidupku. Yes, Ibu Taksuma, Tuhan berkati. Deborah Payangan, ini nama-nama yang belum saya sebut. Doaku memberkati hidupmu. Sehat senantiasa. Ellen Efriwati, dalam nama Yesus. Yesus memberkati hidupmu. Di dalamku cari bukti kebesaran. Dari awal Andriana Ana diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Haleluya. Tuhan kau sempurna. Dorce Sanda, dalam nama Yesus selalu Tuhan lindungi. Amin. Haleluya. Ku serahkan hidupku, Yes, murnikan dengan rohmu. Delvianus Poto, Hidupku Tuhan berkati hidupmu, melekat dengan Tuhan. Amin. Semua dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan.
Esther Tina Panjaitan, Tuhan cukupkan. Haleluya. bukti kebesaran Hidupku, yes. hidupku. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersamaku. Amin. Di dalam jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku, yes. Hidupku menggenapi Amin. Tanda mujizat tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalam jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, Kau bersamaku. Kau Yes. bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan bersama dengan kami, melekat denganmu, dan kami berbuah-buah. Berkat-Mu mengikuti hidup kami. Kami bahagia, hidup kami berubah, hati kami menjadi lebih baik. Kami terima firman menjadi rema bagi kami, kebutuhan, kesukaan bagi kami sekaliannya. Terpujilah Tuhan, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, pekerjaanmu, keluar masuk rumah, jauh dari segala celaka mara bahaya maut. Terimalah semua berkat sukacita, berkat bahagia, berkat kemuliaan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.